Halo, oke, kali ini kita langsung nyemplung aja ya ke materi yang Anda bagikan. Fokus kita di bab 2 tentang keberuntungan dan resiko. Kita kan sering banget ya mikirnya soal usaha keras kita sendiri. Tapi gimana kalau ternyata faktor eksternal kayak hoki atau sebaliknya apes itu perannya justru gede banget di hasil finansial kita? Persis, itu poin utamanya ya. Jadi hasil dalam hidup itu seringkali dipengaruhi oleh kekuatan di luar kendali kita, gitu loh. Seperti kutipan Scott Galloway di materi Anda, nggak ada yang sebagus atau seburuk kelihatannya. Ini pengingat penting banget pas kita menilai sukses, mau itu sukses kita sendiri atau orang lain. Mari kita bedah lebih dalam yuk. Oke, menarik nih. Bab ini langsung bilang kalau keberuntungan sama resiko itu kayak dua sisi koin ya, nggak bisa dipisah. Contohnya Bill Gates kan, itu sering banget disebut. Betul. Bill Gates itu contoh klasik keberuntungan. Di materi Anda kan dijelasin, dia itu bisa sekolah di Lakeside tahun 1968. Bayangin, salah satu dari sedikit banget sekolah di dunia yang punya komputer waktu itu. Peluangnya itu, wah, dibilang 1 banding 1 juta. Nah, di sana dia ketemu Paul Allen. Mereka klik banget soal komputer. Dan dari situ lahirlah Microsoft. Tapi, nah ini nih bagian yang kadang kelupaan. Sisi lainnya, resiko. Materi ini juga cerita soal Kent Evans, teman dekatnya Bill Gates. Sama pintarnya katanya, ambisiasnya juga sama. Udah punya rencana besar bareng. Nah, iya. Dan di sini peran resiko jadi kelihatan banget ya. Kent Evans ini, yang sangat mungkin bisa jadi salah satu pendiri Microsoft juga, meninggal dalam kecelakaan pendakian gunung. Sebelum lulus SMA malah. Tragis banget kan? Ini nunjukin gimana resiko itu bisa, ya ampun, menghapus potensi gitu aja. Nggak peduli seberapa berbakat atau kerja kerasnya. Jadi, ya untuk setiap cerita sukses kayak Gates, ada cerita kurang beruntung kayak Evans. Kita harus menghormati kedua sisi ini. Itu juga yang bikin pusing kadang ya, menilai keputusan finansial. Susah banget bedain mana yang emang brilian, mana yang cuma nekat tapi kebetulan lagi hoki gitu. Tepat sekali. Susah banget. Contohnya ada Cornelius Vanderbilt. Dia kan terkenal cuek aja melanggar hukum, merasa kuat gitu. Dan buat dia, ya berhasil. Tapi itu kan bisa dibilang untung-untungan ya. Bisa aja berakhir bencana. Ada lagi Benjamin Graham, bapaknya investasi nilai. Dia sendiri ngaku kalau sebagian besar suksesnya itu datang dari satu investasi gede di JCO. Perusahaan asuransi itu ya. Iya, yang waktu itu belum terkenal. Padahal itu sebenarnya melanggar prinsip diversifikasinya sendiri, prinsip menyebar risiko. Dia sampai bertanya-tanya sendiri, ini tuh keberuntungan semata atau keputusan yang sangat cerdik ya? Bisa nggak sih kita bedain? Seringnya, susah. Nah, ini nyambung nih. Materi Anda juga ngingetin jangan cuma belajar dari cerita-cerita yang super ekstrim, yang sukses banget atau gagal banget, yang sering muncul di berita. Ada kutipan sejarawan Frederick Lewis Allen yang lebih fokus ke kehidupan orang Amerika rata-rata. Katanya di situ justru banyak pelajaran relevan. Gimana tuh? Ya, karena kisah ekstrim itu seringkali bias ya. Ada faktor keberuntungan atau resiko yang juga ekstrim di baliknya. Sementara kehidupan orang rata-rata itu nunjukin pola yang mungkin lebih bisa diandalkan. Strategi yang lebih membumi, lebih bisa ditiru. Kayak kata Bill Gates sendiri yang juga dikutip di materi. Sukses itu guru yang buruk. Oh iya ya. Dia merayu orang pintar untuk berpikir bahwa mereka tidak bisa kalah. Kalau kita sadar ada peran keberuntungan dalam sukses kita jadi lebih rendah hati. Nggak gampang merasa tak terkalahkan. Oke, jadi intinya nih ya, kita harus terima aja kalau keberuntungan dan resiko itu ada. Nyata. Dan seringkali susah diukur persisnya seberapa besar pengaruhnya. Bukan berarti usaha jadi nggak penting ya, tapi ya sadar aja kita nggak bisa ngontrol semuanya. Betul. Dengan menerima itu, kita bisa lebih fokus ke hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Strategi kita, usaha kita, disiplin kita. Itu yang penting. Kalau lagi bagus banget nih hasilnya, ya ingat, mungkin ada faktor hoki di situ. Jadi tetap membumi. Sebaliknya, kalau lagi apes, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri juga. Ingat, resiko itu bagian dari permainan. Balik lagi ke ide awal tadi, nggak ada yang sebagus atau seburuk kelihatannya. Oke.
Jadi jelas ya, keberuntungan dan risiko ini bagian tak terpisahkan dari cerita finansial kita semua. Sadar akan peran keduanya ini bisa bikin kita lebih bijak pas lagi sukses, lebih tegar juga pas lagi gagal. Dan yang penting, fokus ke strategi jangka panjang yang memang bisa kita kontrol. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu hal nih buat Anda renungkan dari bab 2 ini. Coba deh, pas Anda lihat sebuah kesuksesan finansial, mau itu punya Anda sendiri atau orang lain, seberapa sering Anda secara sadar mikirin juga faktor keberuntungan atau, ya, risiko acak di samping usaha dan keahlian yang kelihatan jelas. Merenungkan ini mungkin bisa kasih perspektif baru buat keputusan-keputusan Anda ke depannya. Gitu kira-kira.